Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan karena setiap hari adalah kasih karunia, setiap hari adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan sehingga kita boleh ada di hari ini dalam penyertaan, dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat yang indah ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita minta Roh Kudus tuntun setiap kita untuk pemahaman akan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan tuntun kami, Roh Kudus mengajarkan kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang bisa terlihat gitu ya, perbuatannya, sikapnya, tutur katanya adalah seorang percaya. Karena tidak mungkin orang mengaku percaya kepada Yesus tapi perkataannya perkataan yang menyesatkan, perbuatannya perbuatan yang jahat. Itu sangat bertolak belakang, iya kan? Karena itu kita mau pastikan dulu bahwa setiap orang percaya, setiap orang beriman selalu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan berdasarkan apa yang dia imani. Iya kan? Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat 20. Kita lihat sama-sama. Yakobus 2 ayat 17 dan 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yang berarti mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita mengaku orang beriman, maka akan terlihat dari perbuatannya. Tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, tidak mudah menyalahkan keadaan, situasi, bahkan orang-orang di sekeliling kita oleh karena keadaan yang sukar. Itu orang beriman. Karena orang beriman, orang percaya tidak hidup berdasarkan apa yang dia lihat. Dia hidup berdasarkan imannya. Dia hidup berdasarkan apa yang menjadi kepercayaan dia, gitu loh saudara. Nah, kita cek hari ini, ya, kita cek diri kita. Apakah perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani? Atau perbuatan kita tidak sejalan dengan apa yang kita imani? Kita selidiki hati kita selidiki perbuatan kita selidiki hidup kita. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita terus diperbaiki. Kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Namun di sisi lain harus menghasilkan buah. Buah yang sesuai dengan apa yang saudara dan saya imani. Kita baca firman Tuhan, kita imani apa yang dikatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Maka tindakan kita pun tindakan yang nyata sesuai dengan iman. Jadi iman dan perbuatan itu harus sejalan, gitu loh saudara. Iman dan tingkah, perbuatan, kelakuan, perkataan itu harus jalan. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus. Jadi kalau ada seorang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Yesus, dia hidup di dalam Yesus, Alkitab mencatat seperti ini, ia wajib hidup. Wajib loh saudara, hukumnya wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi apa yang Yesus lakukan itu dikopas. Iya, dilakukan. Itulah perbuatan, itulah tindakan nyata ketika seseorang berkata, aku beriman kepada Yesus. Nggak bisa dia bilang aku beriman kepada Yesus tapi dia mulutnya kasar.
Gak bisa dia bilang, saya beriman kepada Yesus tapi bentar-bentar khawatir, bentar-bentar takut. Gak bisa. Kalau kita bilang beriman kepada Yesus, kita tahu apa yang dia katakan itu pasti akan dia genapi dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Abraham beriman maka dia berani mempersembahkan Ishak. Itu tindakan iman, saudara. Ya kan? Musa beriman maka dia berani mengajak bangsa Israel untuk melewati, membelah laut Tiberau. Yosua pun demikian, dia berani, dia beriman, itu sebabnya dia mau melangkah mengelilingi tembok Yeriko. Petrus tidak kalah beriman, dia percaya kepada Yesus. Akhirnya Yesus suruh tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, dia lakukan. Sekalipun seharian dia sudah lakukan tidak dapat ikan, tapi karena Yesus yang suruh, dia buat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kalau kita bilang kita adalah orang beriman, maka please lakukan apa yang menjadi iman kepercayaanmu. Karena perbuatan saudara dan saya, tindakan saudara dan saya, perkataan saudara dan saya, itu mencerminkan kepada siapa kita beriman. Tercermin saudara, tercermin. Tapi kalau kita bilang kita beriman kepada Yesus, tapi kelakuan kita tidak selaras dengan apa yang Yesus ajarkan. Kita mengaku beriman kepada Yesus, tapi mulut kita jahat, kata-kata kita kotor, tukang tipu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau bukan beriman kepada Yesus. Karena tidak sejalan gitu loh. Hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, secara khusus kita yang mengambil bagian dalam renungan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, kalau engkau ngaku orang beriman, iman itu terlihat tuh dari perbuatan. Iman itu berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Iman itu melahirkan sebuah perbuatan sesuai dengan apa yang dia imani. Saya ajak setiap kita, cek perbuatan kita, cek sikap kita, cek pikiran kita, cek perkataan kita. Apakah kita benar-benar orang yang beriman kepada Kristus? Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, kami diajar, kami dituntun, diarahkan oleh setiap ketetapan firman Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati kami. Sehingga setiap hari tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami mengingat kasih setia Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan, kami mengingat pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kami yang setiap hari merenungkan firman Tuhan, kami melakukan apa yang kami imani, kami bertindak, kami berbuat, kami berkata-kata sesuai dengan apa yang kami imani. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan sehingga kami terus belajar untuk membenahi, memperbaiki perbuatan kami yang berasal dari apa yang kami imani. Hamba menyerahkan setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi mereka karena hamba percaya bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap firman yang kami dengar berkuasa dalam kehidupan kami. Yang berbeban berat, yang butuh pertolongan hari-hari ini Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.